Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan bersama. Kali ini kita kembali lagi beribadah dalam ibadah online YS Church. Dan kita percaya kita beribadah dimanapun juga, kapanpun juga. Ada Tuhan Yesus yang senantiasa hadir di dalam hidup kita semua. Percaya katakan amin. Dan kita percaya Tuhan kita tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun saudara berada, kita semua dapat merasakan hadirat Tuhan yang memberkati kita semua. Marilah kita bersama-sama satukan hati dalam doa. Kita mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dalam segala hal kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik buat kehidupan setiap kami. Dan kami percaya Engkau tetap bekerja dalam keadaan apapun juga. Untuk senantiasa menyediakan yang kami perlukan. Bahkan Kau menyediakan lebih daripada yang dapat kami minta Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa baik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Yang siap menyembah Yesus Tuhan sama-sama katakan amin. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu, sungguh kami rasakan urapan kuasa-Mu mengalir penuhi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama sembah Yesus lebih lagi. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Shikirala Ramo, Irama Shikira Balaya Ramo. Kami menyembah-Mu, Irama Shikira Laya Rabalaya Ramo. Kami rasakan hadirat-Mu penuhi kami. Haleluya. Irama Shikira Laya Ramo, Iralaya Ramalaya Ramo. Haleluya, haleluya. Shirama Ramo. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Irama Shikira Laya Ramalaya Ramo, Irama Lama Ramalaya Ramalaya Rama Shikira Laya Ramalaya Ramalaya Ramo, Irama Shikira Laya Ramalaya Rama Shikira Mo. Haleluya, haleluya. Iramo Shikira Laya Ramo. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan Tuhan. Saat ini Bapa, kami menyembah Engkau Tuhan, lebih dan lebih lagi, karena hanya Engkau lah yang layak. Terima kasih Yesus. Shikara. Oh, sekarang lah ya Rabba, shikara lah ya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bersama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan
katakan amin. Haleluya. Mari kita bersukacita untuk Tuhan kita. Haleluya. Woo. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Sama-sama kita mau katakan ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Amin. Masih semangat memuji Tuhan saudara. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Amin.
jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Bersama nyatakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan satu suara katakan, praise our God. Sebab Dia pemilik kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Semua. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Come on, say, praise our God. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Dialah kemenangan kita saudara. Dialah kekuatan hidup kita. Bagi tepuk tangan di atas kepala kita. Mari bersama nyatakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian,
kesembuhan ada bagiku karenamu, Yesus di pihakku. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karenamu. Dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karenamu, Yesus di pihakku. Dan ku percaya Tuhan, dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karenamu. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau yang berjanji dan setia, janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karenamu, Yesus di pihakku. Mari lebih seru lagi katakan, ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karenamu. Janji-Mu setia, kesembuhan ada, pemulihan ada, kemenangan jadi milikku, kemenangan jadi milikku karenamu, Yesus di pihakku. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali bersama dengan saya Pastor Yusta Gadi Siswantoro dalam tayangan online Gereja YHS. Sebelum kita mendengar firman, mari kita bersama-sama sejenak untuk berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami ingin mendengar tuntunan firman-Mu. Kami percaya
Engkau menyampaikan isi hatimu, Engkau memberikan kepada kami nasihat, pemahaman, dan membawa kami ke depan kepada kemuliaan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman-Nya disampaikan karena Tuhan ingin menyembuhkan, Tuhan ingin memberikan mukjizat, Tuhan ingin memberikan keajaiban, Tuhan ingin memberikan kepada kita terang atas jalan di depan kita. Sebab itu beberapa menit ke depan, saudara simak dengan seksama firman Tuhan dari awal sampai akhir dan tidak usah mau terganggu dengan apa dan siapapun juga. Yuk kita baca dari 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian, Dia yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan. Nah, di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 ini, kalau di dalam teks bahasa Inggris, di King James Version disebutkan ada kata-kata yang penting. Ada 4 kata penting di ayat itu yang terjadi di dalam hidup kita. Kata penting yang pertama adalah save. He has saved us. Yang kedua, He has called us. Yang ketiga, He has purposed us. Dan yang keempat, He has graced us. Nah, saudara-saudara, dari save, call, purpose, and grace, antara save dengan grace itu ada calling dan purpose. Jadi antara God's salvation dengan God's grace itu ada calling dan purpose. Begitulah dengan keadaan kita. Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Dan Tuhan memberikan kepada kita anugerahnya yang melimpah. Antara keselamatan dan anugerah itu kita menjalani sebuah kehidupan, ada 2 hal penting ini, calling dan purpose. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara tentang calling and purpose ini. Mari kita melihat sekarang calling. Calling itu adalah apa yang ada di tanganmu yang kau kerjakan. Itu calling. Kalau purpose itu adalah apa yang ada di hatimu. Yang kau rindukan, yang kau kasihi, yang kau cintai. Dan semua itu tentang Tuhan. Di Kolose pasal 1 ayat 17 dikatakan begini. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan segala sesuatu ada oleh karena Dia. Saudara-saudara, dikatakan segala sesuatu itu dari Dia dan tentang Dia, tentang Yesus. Kita ini diselamatkan untuk tujuan Yesus. Kita ini dipanggil untuk tujuan Yesus. Kita ini dianugerahi untuk tujuan Yesus. Diselamatkan, dipanggil, dianugerahi, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud, tetapi untuk maksud dan tujuan Yesus. Saudara-saudara, penting untuk kita pahami ini. Bahwa kehidupan kita ini bukan kita lagi, tetapi ada connection yang kuat dengan Kristus Yesus Tuhan yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita menjadi miliknya. Jadi ketika kita ada di bumi, kita ini terkoneksi dengan purpose yang dari Tuhan. It's all about God's purpose. Itu semua tentang tujuan Tuhan. Dan ketahuilah bahwa apa yang ada pada kita, sekarang saudara punya apa? Kesehatan, talenta, kecakapan, kepandaiankah, waktu, tenaga, keluarga, pekerjaan, keuangan, sumber-sumber lain yang kau sudah punyai, itu ada maksud dan tujuan untuk Yesus.
Kita harus mengetahui bahwa hidup ini yang paling utama adalah Dia. Melayani Dia. Kenapa saya katakan demikian? Karena oleh Dia kita telah dipindahkan dari neraka ke surga, dari terkutuk jadi diberkati, dari terbuang jadi ditemukan, dari menjadi sampah dijadikan biji mata Tuhan. Sebab itu berbeda dengan orang pada umumnya yang belum diselamatkan. Berbeda dengan orang pada umumnya yang bukan warga surga. Saya, saudara, sudah diselamatkan oleh Yesus. Saudara warga surga, saudara ciptaan baru. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara itu spesial, saudara itu khusus. Saudara itu a peculiar people. Umat yang khusus. Yang dimiliki oleh Tuhan. Engkau berbeda dengan orang pada umumnya. Sebab di Roma pasal 11 ayat 36 berkata, karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan sekarang kita tahu bahwa semua adalah tentang Dia. Dan yang kita kerjakan, yang ada pada kita, itu ada purpose-nya. Yang terkoneksi dengan Tuhan. Yuk kita simak lebih mendalam lagi. Kita buka di Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Saya baca di World English Bible. Disebutkan begini. He has made everything beautiful in its time. Kalimat berikutnya, He has also set eternity in their heart. Kata eternity atau kekekalan ditulis di dalam versi Amplified Bible adalah a divinely implanted sense of purpose. Sebuah tujuan yang ditanam oleh Tuhan. Dan saudara paham, ada tujuan yang ditanam oleh Tuhan di dalam dirimu. Tuhan meletakkan rasa itu, bahwa engkau punya tujuan yang ditanam oleh Tuhan di dalam diri orang-orang yang percaya kita ini. Dan purpose yang ada dalam hati kita ini, yang ditanam oleh Tuhan tadi, menjadi alasan untuk kita bangun pagi, untuk kita menjalani kehidupan, memenuhi panggilan kita. Hidupmu itu lebih dari sekedar mimpimu, lebih dari sekedar visimu. Something more than me. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar dirimu sendiri. Apa itu? Sebuah tujuan yang ditanamkan oleh Tuhan. A divinely implanted sense of purpose. Ada di dalam dirimu. Dan kau ada di bumi ini untuk sesuatu yang lebih besar. For something bigger than yourself. Jadi pahami ini saudara. Yesus sudah menebusmu. Yesus sudah menyelamatkanmu. Engkau dijadikan warga surga. Engkau punya tujuan hidup di bumi ini. Bukan hanya tentang dirimu. Ada yang lebih besar lagi. Yaitu apa? Tujuan Tuhan dalam dirimu. Saya mau memberi contoh seorang yang bernama Musa. Musa, dia adalah satu pribadi yang mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan berkata, Musa, aku mau pakai kamu. Aku mau memanggil kamu untuk melepaskan umatku Israel dari perbudakan Mesir. Dan Musa ketika itu diberi oleh Tuhan a divinely implanted sense of purpose. Tujuan Tuhan
ditanam dalam diri Musa. Seperti yang diberitakan firman hari ini, bahwa engkau pun begitu. Tuhan menanam tujuan Tuhan dalam dirimu. Lalu respon Musa ketika itu apa? Musa berkata, "Who am I? Siapakah aku ini Tuhan? Kalau nanti aku memimpin mereka, ingin membawa mereka keluar, lalu mereka bertanya, who are you? Lalu aku jawab apa Tuhan?" Lalu Musa berkata, "I'm not eloquent. Aku enggak fasih berbicara. Aku ini lambat berkata-kata. Dan aku tidak lancar di dalam berbicara." Dan jawaban ini saudara-saudara, pada umumnya juga menjadi jawaban orang percaya. Siapakah aku Tuhan? Apakah aku bisa Tuhan? Engkau memberi tujuan, kau tanamkan di dalam diriku. Apakah bisa Tuhan? Lalu Tuhan menjawab kepada Musa, "Sekarang apa yang ada di tanganmu?" Lalu Musa berkata, "Tongkat." Saudara-saudara, Tuhan akan pakai apa yang ada di tanganmu untuk memenuhi apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu, yaitu tujuan yang dari Tuhan itu. Seringkali orang Kristen bertanya, kalau Musa panggilannya adalah untuk memimpin orang Israel dari perbudakan Mesir keluar menuju Kanaan. Lalu apa sih panggilan Tuhan atasku? What is my calling? Dan ini orang mencari-cari jawabannya. Jawabannya adalah apa yang ada di tanganmu? Apa yang menjadi kecakapanmu, talentamu? Kau sudah dilatih apa? Pendidikanmu apa? Kau sekolah apa? Apakah itu tentang bisnis? Apakah itu tentang sport? Apakah itu tentang pekerjaan lainnya? Itulah yang di tanganmu. Dan Tuhan mau pakai apa yang di tanganmu, yang kau kerjakan, yang kau cakap, yang kau punya latar belakang pendidikan dan pengalaman itu. Tuhan mau pakai. Itulah panggilanmu. Perhatikan ayat ini saudara, di Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna berasal dari atas. Diturunkan dari Bapa sumber segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Ayat tersebut berkata, semua yang kita terima, baik itu berkat jasmani, materi, atau semua kecakapan yang kita miliki. Engkau punya kepandaian ini, engkau punya karunia ini, engkau mahir di bidang ini. Itu datangnya dari Bapa. Jadi apa yang ada di tanganmu, apa yang menjadi keahlianmu, apa yang kau kerjakan itu adalah your calling. Dan setelah calling, saudara tahu purpose. Dan apa yang ada di hatimu, what's in your heart is purpose. What's in your hand is calling. What's in your heart is purpose. Apa itu? Yaitu yang kau kasihi, yang kau rindukan, yang kau cintai. Tentang calling, apa yang ada di tanganmu seringkali melibatkan disiplin, tanggung jawab, tekanan-tekanan, tantangan, kenyataan hidup ini, hal-hal yang natural. What's in your heart, yaitu spiritual. Apa yang ada di dalam hatimu adalah tentang yang spiritual. Jadi, apa yang dikerjakan tanganmu,
Tuhan bisa memakainya untuk tercapainya apa yang ada di hatimu. Nah, saudara-saudara, tentang hal ini kita mesti memiliki pemahaman 3 hal penting. Yang pertama, mengetahui tentang siapa dirimu di dalam Kristus. Get a revelation of who you are in Christ. Ketahuilah tentang siapa dirimu di dalam Kristus. Bukan dirimu berdasarkan keturunan siapa. Bukan dirimu berdasarkan statusmu apa. Atau pekerjaanmu apa. Bukan. Tetapi dirimu berdasarkan engkau di dalam Kristus. Di Mazmur pasal 139 ayat 14 dikatakan begini, aku akan menyanjung engkau sebab aku diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Dahsyatlah segala perbuatanmu dan jiwaku sungguh-sungguh menyadarinya. Di ayat itu dikatakan bahwa saudara itu adalah dahsyat. Engkau diciptakan dengan dahsyat, engkau diciptakan dengan ajaib. Kalau dalam teks Inggris disebutkan di King James Version, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul know right well. Saudara-saudara, bahwa dirimu itu dahsyat, dirimu itu ajaib. Kalau saudara melihat di cermin, engkau melihat dirimu sendiri, katakan kepada cermin, katakan kepada dirimu sendiri, kamu itu dahsyat ini. Kamu itu ajaib. Buatan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus. Iblis berkata, kamu pecundang. Yesus berkata, kamu pemenang. Iblis berkata, kamu gagal. Yesus berkata, itu cuma proses kepada keberhasilan. Saudara-saudara, jadi yang pertama ini penting untuk saudara pahami who you are in Christ. Di dalam Kristus, engkau itu orang benar, engkau itu mulia, engkau itu dikasihi, engkau itu diurapi, engkau itu dianugerahi, engkau warga surga, engkau ciptaan baru, engkau lebih dari pemenang. Yang kedua sekarang, mengetahui tentang siapakah gereja. Get revelation of the church. Bukan hanya setelah saudara tahu who you are in Christ, siapa dirimu di dalam Kristus, lalu hanya pergi ke gereja, bukan. Tetapi Tuhan ingin supaya saudara menjadi gereja. Bukan hanya pergi gereja, tetapi saudara paham bahwa dirimu adalah gereja. Nah, sayangnya saudara, banyak orang yang sudah tahu who you are in Christ, telah diselamatkan, mereka ke gereja hanya untuk seperti bawa mobil isi bensin. Setelah penuh, pulang. Mereka mengisinya penuh, lalu pulang. Sampai berikutnya datang lagi ke gereja, seperti mobil itu, jika kosong bensinnya, lalu datang untuk isi bensin lagi di gereja. Saya mau beritahu saudara, ketika Tuhan membangun gerejanya, bukan seperti ini, bukan untuk seperti ini, tetapi untuk menjadi tempat pelayanan. Sebagai service station. Orang ke gereja bukan untuk dirinya mengisi penuh lalu pulang. Tetapi orang-orang itu datang di sana untuk melayani. Untuk menolong. Untuk memberikan karunia Tuhan yang telah diperolehnya dalam pelayanan kepada sesama secara utuh. Memang beda memenuhi diri kita sendiri versus melayani sesama. Gereja itu seharusnya
untuk service station, bukan isi penuh diri sendiri. Sebab itu poin yang kedua ini, supaya engkau tangkap kebenarannya. Setelah engkau tahu who you are in Christ, engkau mesti tahu tentang gereja. Apa sih gereja itu? Bukan tempat di mana engkau datang untuk mengisi diri supaya penuh. Tetapi ternyata engkau datang sebagai gereja yang kesana untuk ambil bagian dalam pelayanan. Apa yang sudah dianugerahkan Tuhan, yang telah kau peroleh, yang telah kau terima, kau datang ke gereja. Dan engkau menjadi gereja yang melayani. Tertulis di 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10 dikatakan begini. Sesuai dengan karunia yang telah engkau peroleh, layanilah seorang terhadap yang lain. Sebagai pengurus yang baik dari anugerah Elohim. Jika seseorang berbicara, biarlah ia berbicara tentang firman Elohim. Jika seseorang melayani, biarlah itu dilakukan dengan kekuatan yang diberikan Elohim. Supaya dalam segala sesuatu Elohim dipermuliakan melalui Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara, apa yang telah kau peroleh itu untuk melayani. Karunia yang sudah kau miliki, kau dapatkan, itu untuk melayani. Kata karunia dalam teks Yunaninya disebutkan karisma. Kalau di Thayer definition, kata karisma itu adalah kemurahan yang diterima seseorang tanpa jasanya sendiri. Yang tidak layak sebetulnya dia terima. Tapi dia terima. Itulah karunia, karisma. Dia telah terima. Sebetulnya dia tidak layak. Tapi dia dapatkan dari Tuhan. Nah, kalau saudara amati apa-apa yang telah kau miliki sekarang. Apakah karena kau layak menerimanya? Kau dapatkan pengampunan. Kau dapatkan keselamatan. Apakah kau layak terima? Kemudian sementara masih ada di bumi, kau dapatkan keluarga. Kau dapatkan pekerjaan. Kau dapatkan keuangan. Kau dapatkan kecakapan, keahlian. Apakah kau layak menerimanya? Itu karunia yang Tuhan beri. Yang sebetulnya tidak layak kau terima. Tapi Tuhan beri. Nah, karunia ini untuk apa? Firman Tuhan tadi katakan untuk melayani. Kata melayani dalam teks Yunaninya disebutkan diakoneo. Dalam Thayer definition, diakoneo itu to be a servant. To serve. Untuk menjadi pelayan. Untuk melayani, untuk membantu. Yaitu orang-orang yang menunggu di meja dan menawarkan makanan dan minuman kepada para tamu. Untuk melayani, menyediakan makanan dan kebutuhan mereka. Itu definisi dari kata melayani. To minister. Untuk merawat yang miskin dan yang sakit. Mengelola dalam jawatan pelayanan diaken. Jadi pada intinya adalah God has shaped us for serving Him. Elohim telah membentuk kita untuk melayaninya. Ini adalah kabar baik. Dan kalau selama ini kekristenan kita hanya tentang diri kita yang perlu dipenuhi, seperti engkau pergi ke pom bensin untuk mengisi mobil saudara penuh lalu saudara pergi. Pemahaman ke gereja adalah semacam itu. Maka engkau perlu dibangunkan. Bukan semacam itu. Yang benar adalah engkau dapatkan pemberian untuk melayani. Di Ibrani pasal 13 ayat 21. Kiranya dia memperlengkapi kamu dalam segala perbuatan baik untuk melakukan kehendaknya. Dan melalui Yesus Kristus. Dia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya.
Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu tertulis di Ibrani pasal 13 ayat 21. Nah, saudara-saudara, simak ayat tadi. Tuhan tidak pernah memberi panggilan atau calling tanpa dia memberi kelengkapan, memperlengkapi untuk saudara mengerjakan tugas itu. Jadi, kalau saudara ditugasi, pasti Tuhan memperlengkapi. Apapun. Misal, saudara ditugasi untuk menjadi penabur, maka Tuhan memberi benih bagi para penabur. Ada orang yang berkata begini, aku nggak bisa melayani menjadi penabur. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan memberikan calling tanpa memberi perlengkapan. Kau ditugasi untuk menabur, kau taat, Tuhan memberikan benih. Seperti di 2 Korintus pasal 9 ayat 10, Elohim yang menyediakan benih bagi penabur. Dan seterusnya. The ability is there to achieve the assignment that is given. Jadi, ketika Tuhan memberikan tugas kepadamu, Tuhan juga memberi kemampuan untuk mengerjakan tugas itu. Supaya lebih jelas, saya memberi contoh seorang yang bernama Paulus. Sebelumnya dia namanya adalah Saulus. Seorang Saulus, ini dia sangat getol, sangat rajin, sangat antusias di dalam belajar kitab Yahudi. Sebelum dia bertobat, dia dari latar belakang ahli kitab, didikan guru besar pada waktu itu yang bernama Gamaliel. Saulus ini dia paham betul 5 kitab pertama di Perjanjian Lama. Lalu ketika dia punya kecakapan itu, dia punya kemahiran itu, Tuhan beri panggilan. Sebuah tugas untuk melayani. Dan kemudian background yang seperti itu dipakai oleh Tuhan, dimurnikan, disucikan. Akhirnya dia juga menulis kitab-kitab. Bahkan 13 kitab di Perjanjian Baru dia tuliskan karena pengalaman yang baik sebelumnya. Dia ahli kitab. Walaupun ketika itu belum diselamatkan, tapi Tuhan merubahnya, pengalaman itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi pengalaman yang dimiliki Paulus dipakai Tuhan untuk God's purpose. Jadi siapapun saudara, engkau diselamatkan dari latar belakang yang berbeda. Engkau pernah alami pengalaman-pengalaman yang berbeda. Dan sekarang saudara sudah dibeli, saudara sudah ditebus, saudara sudah menjadi milik Yesus. Tuhan mau memakai semua karunia, semua talenta, semua kecakapan itu untuk God's purpose. Mari kita balik ke siapakah gereja itu. We are the church, kitalah gereja itu. Dan ketika kita datang ke gereja, bukan hanya datang ke gereja, tetapi menjadi gereja. Di Mazmur pasal 92 ayat 14 berkata, mereka yang ditanam di dalam bait Yahweh akan tumbuh dengan subur di pelataran Elohim kita. Dalam King James Version disebutkan, those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Tertanam di bait Yahweh. Jadi saudara, di masa pandemi yang melanda negeri, engkau juga bukan menjadi orang percaya yang sembarangan, orang percaya yang liar, tetapi engkau juga orang percaya yang tetap tertanam di sebuah gereja lokal. Jadilah tertanam di gereja. Dan janji ayat tadi apa?
engkau berbuah. Engkau bertumbuh, berbuah lebat. Nah sekarang, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, apa yang di tanganmu? Itu akan dipakai oleh Tuhan memenuhi apa yang ada di hatimu tercapai. Melalui mana? Melalui gereja. Bukan di luar gereja. Ada orang yang dapatkan karunia-karunia, kecakapan, kemurahan, berkat. Lalu kemudian dia bergerak bukan di dalam gereja, tetapi di luar gereja, melayani untuk kemanusiaan sebagai dermawan dalam charity. Tetapi melayani sebagai dermawan charity tanpa memberitakan Kristus Yesus, itu adalah sebuah kekurangan yang besar. Kenapa saya sampaikan begitu? Kalau seandainya saudara memberikan sembako kepada orang yang membutuhkan itu, karena engkau dermawan, karena engkau pelayanan charity di luar gereja, dan kemudian orang itu besok mati, engkau pernah ketemu dia, engkau pernah memberi sembako kepadanya, tetapi engkau tidak pernah cerita bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak dengan dia. Maka sia-sialah pemberianmu itu. Yang benar adalah layani Tuhan melalui gereja. Berikan belas kasihan dan beritakan Yesus adalah jalan keselamatan kekal. Itu kebenaran yang kedua tentang gereja. Yang pertama tadi, who you are in Christ. Yang kedua, tentang gereja. Yang ketiga sekarang, biarlah engkau mengetahui tentang semuanya karena Yesus. Get a revelation of the cause of Christ. Baca di Yohanes pasal 18 ayat 37, dikatakan begini. Lalu Pilatus berkata kepadanya, jadi apakah engkau seorang raja? Yesus menjawab, engkau yang mengatakan bahwa aku seorang raja, kata Yesus. Yesus berkata, untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dunia. Supaya aku dapat bersaksi untuk kebenaran itu. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, ia mendengarkan suaraku. Tadi disebutkan untuk itulah, untuk itulah. Lalu Yohanes pasal 12 ayat 27. Karena justru untuk saat inilah aku datang. Dalam teks Inggris disebutkan, but for this cause came I unto this hour. For this cause. Untuk alasan ini. Saudara-saudara, jadi ketika Yesus datang itu ada sebuah alasan. Yesus lahir. Yesus datang ke bumi. Yesus mati di atas kayu salib. Ada sebuah alasan. Saudara-saudara, alasannya tidak lain adalah untuk menebusmu, untuk menebusku, untuk memindahkanmu dari neraka ke surga. Untuk menjadikanmu orang berdosa menjadi orang benar. Dan sudah terjadi. Engkau sekarang adalah orang benar, ciptaan baru, warga surga. Yang masih ada di bumi. Simak ini saudara. Memang dalam hidup ini, tentu kita punya visi misi sendiri. Baik itu di dalam kehidupan pribadi atau keluarga atau sebuah usaha, pekerjaan, tentu punya visi misi sendiri. Tetapi sebagai orang yang telah ditebus dan yang telah diselamatkan, the
cause of Jesus is bigger than any one of us. Alasan dari Yesus lebih besar dari kita semuanya. Jadi kesimpulannya begini, saudara. Engkau punya visi misi, tetapi ada sebuah alasan yang jauh lebih besar, yaitu apa? Yang untuk Yesus. Hidupku ini ternyata bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk Yesus. Siapapun saudara, para suami, engkau bukan hanya punya alasan untuk menjadi suami yang baik buat istri dan anak-anakmu, tetapi untuk Yesus. Siapapun saudara para istri, engkau bukan hanya punya visi misi menjadi istri yang baik untuk suami, ibu yang baik untuk anak-anak, tetapi untuk Yesus Kristus. Tuhan punya tujuan dalam dirimu. Sebagai orang tuakah, sebagai anakkah, sebagai pemimpin perusahaankah, sebagai direktur, sebagai manajer, sebagai apapun saudara yang di tanganmu. Engkau tertanam di gereja dan engkau kerjakan semuanya yang ada kaitannya untuk Yesus Kristus Tuhan. Jadi saya review dari awal sampai akhir, kesimpulannya begini. Layanilah Tuhan dengan setia, dengan apa yang ada di tanganmu. Itu yang pertama. Serve God faithfully with what in your hand. Yang kedua, had a revelation of who you are. Ketahui siapa dirimu. Engkau tidak sama dengan orang pada umumnya. Karena engkau sudah dimiliki Yesus, sudah ditebus oleh Yesus. Engkau warga surga. Engkau tidak sama dengan orang pada umumnya yang tidak memahami tentang khotbah ini, kena mengena dengan khotbah ini. Mereka tidak ambil pusing, tetapi saudara berbeda. Had a revelation of the church. Ketahui tentang gereja. Apa itu gereja? Engkau mesti ada di dalamnya karena engkau adalah gereja. Dan Yesus adalah kepalanya. Engkau bukan melayani di luar gereja, tetapi melalui gereja. Dan yang terakhir, had a revelation of heaven. Punyailah pewahyuan tentang surga, tentang Kristus Yesus. All about Him. Semuanya tentang Yesus Kristus. We are saved for His purpose. Kita diselamatkan untuk tujuannya. We are called for His purpose. Kita dipanggil bagi tujuannya. We are graced for His purpose. Kita dianugerahi bagi tujuannya. It's all about God's purpose. Semua tentang tujuan Yesus Kristus. Dan ketika saudara meresponi khotbah ini dan engkau berkata, terima kasih Tuhan. Hari ini aku paham bahwa hidupku ini beda dengan orang pada umumnya yang belum diselamatkan. Aku tahu siapa diriku. Dan aku tahu aku adalah bagian dari gereja. Melayani melalui gereja. Dan aku tahu semua adalah tentang God's purpose. Dan ketika saudara mengerjakan ini, mengerjakan kehendak Tuhan ini, the will of God will never take you to where the grace of God will not protect you. Kehendak Tuhan tidak akan membawamu ke tempat di mana anugerah Tuhan tidak memproteksi dirimu. Ketika engkau berada dalam kehendak Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa, seterusnya dan selama-lamanya memproteksi dirimu, keluargamu, usaha pekerjaanmu, pelayananmu, masa depanmu. To God
be the glory. Mari kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk pelayanan pengurapan. Silahkan saudara ambil minyak pengurapan. Kalau saudara mempunyai minyak pengurapan yang dari gereja, silahkan disiapkan. Kalau saudara tidak memilikinya, saudara bisa menggantinya dengan minyak yang saudara punya di rumah. Mungkin baby oil kah atau minyak yang saudara miliki di rumah, saudara bisa memakainya. Baik. Saya undang sejenak saudara untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman. Sebuah ungkapan yang luar biasa, pemahaman yang sangat berharga bagi kami. Sekarang kami tahu siapa diri kami di dalam Kristus. Sekarang kami tahu apa hubungan kami dengan gereja. Dan sekarang kami tahu bahwa semua yang kami lakukan, kami kerjakan adalah untuk Yesus Kristus. Lebih dari sekedar visi, misi kami. Ada God's purpose yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mengambil minyak urapan dan kami akan menerima pengurapan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus atas kami. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan semua jemaat-Mu, kami memegang minyak urapan. Bubuhkan kuasa-Mu pada minyak yang kami pegang ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengurapi kami dengan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, dengan tanda-tanda dan keajaiban menyertai hidup kami. Sekarang kami terima pengurapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan kami tidak berjalan sendiri. Roh yang di dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam diri kami lebih besar dari semua kelemahan kami, kegagalan kami, kesalahan kami. Dan kami keluar dari keterpurukan, kami keluar dari kegagalan. Dan kami masuk kepada masa depan yang gilang gemilang. Terpujilah nama-Mu, berkatilah semua anak-anak Tuhan yang ikut di dalam ibadah online Gereja YHS ini. Berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah kesehatan mereka semua, berkatilah keuangan mereka. Engkau memberikan pemulihan, restorasi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sekarang kami bersukacita. Semua yang kami miliki, yang kami kerjakan adalah sangkut paut untuk Kristus Yesus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya semua diberkati, semua dipulihkan, semua punya masa depan yang baik. Dalam berkat Yesus Kristus Tuhan, doa ini dijawab. Katakan amin, amin, amin. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama Gereja YHS.
atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yesua HaMasiah bless you. Dalam masa COVID-19, Gereja YHS menyumbangkan seluruh persembahan ibadah kasih demi raga yang lain dari jemaat untuk mereka korban dampak COVID-19 yang membutuhkan di berbagai kota. Bali, Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Kuala Kurun, Lawang, Makassar, Manado, Palangkaraya, Palu, Sampit, Surabaya. YHS Charity mengucapkan terima kasih atas semua jemaat YHS yang terlibat dan para aktivis yang berkunjung ke rumah-rumah untuk mendistribusikan sembako dan mendoakan mereka yang terkena dampak COVID-19. Bantuan masih terus disalurkan di berbagai kota di Indonesia lainnya. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas hati yang memberi dan melayani. Yesua HaMasiah bless you. Mari kita menari untuk Tuhan kita Yesus. Meski 1000 rebah di kiriku, 10.000 rebah di kanan, ku tak gentar sebab Yesus kuatku, Dialah sumber kekuatan hidupku. Oh, Yesus
Sebelum kita akhiri ibadah kita pada saat ini, saya mengajak saudara untuk menutup di dalam doa dan terimalah dengan iman berkat Tuhan. Pada akhirnya kami mengangkat tangan menengadahkan wajah. Anugerah Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus Hamasiah, kuasa Roh Kudus memberkati semua jemaat, semua keluarga yang ikut ibadah ini dengan kesehatan, dengan pemulihan, dengan keajaiban, dengan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, berkat dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Percaya doa kita dijawab, katakan amin, amin, amin. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah online yang akan datang. Yesus Hamasiah bless you.